Summa qala radhiyallahu anhu idza saluhatil maqasidu lam yakhbul qasid. Ya. Apabila tujuannya itu baik, maka orang yang menujunya tidak rugi. Ya. Sebaliknya wa idza fasadat khaba, gitu. Kalau tujuannya buruk, maka akhirnya kecewa, baik di dunia atau di akhirat atau salah satunya. Di dunia berjaya, mungkin akhirat tidak berjaya. Ya. Maka maqasid, ya, tujuan jika baik, maka tidak akan membuat yang menujunya kecewa. Ya. Artinya kalau tujuannya buruk, maka khaba qasiduha, berarti gitu. Maka yang qasidnya, yang menujunya itu akan khaba. Khaba itu rugi, ya, kecewa, tidak berhasil. Orang tergantung tujuannya, ya, bukan perbuatannya. Karena orang berbuat baik itu ada dua ujiannya, intern, ya, di dalam, dan apa lawannya intern? Extern, ya, di luar. Ya, itu gangguan. Gangguan di dalam adalah huzuz nafsaniyah, bagian nafsu. Nafsu kita itu selalu minta bagian dari perbuatan yang kita lakukan. Maka di dalam tarekat, maka orang bertasawuf, bertarekat itu orang yang berjalan meninggalkan keinginan nafsu. Itu sebetulnya. Banyak orang sudah ambil baiat, masuk tarekat, zikir, ya, dia menyangka zikir saja, ya, sambil dia berpikir ngapain ya masuk tarekat, ya. Maka orang yang tidak mengerti apa yang sebenarnya, ya, orang bertarekat itu dia mencari-cari yang apa, sesuatu yang berbeda dari yang lain, gitu. Karena orang bertarekat dengan orang yang tidak bertarekat tidak ada yang beda. Salatnya 5 waktu, ya. Rawatibnya begitu juga, nggak beda. Puasa wajibnya ya sama di Ramadan, hajinya ke Mekah enggak ke Iran. Ya. Kali. Ya, hajinya di Arafah, bukan di Eropa. Ya. Sama. Nah, orang merasa bahwa orang tarekat orang khusus. Akhirnya dia nyari yang aneh-aneh, yang enggak ada yang lain. Nah, itu salahnya di situ. Padahal orang yang bertarekat silakan menuntut ilmu, silakan memahami syariat dan amalkan. Lalu apa yang apa yang dilakukan orang tarekat? Tujuannya kepada Allah itu saja. Thariq ilallah. Dia orang yang menuju jalan Allah. Artinya apa yang dia lakukan lillah. La lil jannah, ya, wala lin nar. Ya. Tidak untuk surga dan tidak juga takut neraka. Jadi bukan itu tujuannya. Ya. Apalagi di bawah itu kan paling tinggi kan harapan orang surga. Itu pun, ya, karena surga termasuk pemberiannya. Orang-orang sufi menjelaskan bahwa manusia muslim, ya, mukmin, umat Nabi lebih mulia dari surga. Karena surga diciptakan untuk kita. Jadi jangan sesuatu yang kita lakukan untuk sesuatu yang kita lebih mulia dari dia. Malaikat diciptakan untuk mengabdi kepada kita. Iblis diciptakan tunduk untuk, ya, untuk memotivasi kita agar berbuat karena Allah. Karena orang yang berbuat karena iblis akhirnya rugi. Ya. Nafsu di dalam diri kita juga Allah ciptakan untuk ditinggalkan. Ya, untuk ditinggalkan agar karena Allah. Nah, ini kebanyakan orang bertarekat
Ya, karena dia pikir sama aja sama yang lain, akhirnya dia pikir yang lain-lain, ya, yang aneh-aneh. Ya. Adapun aurat-aurat, zikir-zikir, ya, itu sebetulnya satu cara. Ya. Jadi jangan itu dibikin sesuatu yang tampil beda bahwa inilah tarekat itu bukan. Tidak ada artinya. Semua tarekat itu ada di dalam sidqut tawajjuh ilallah, iqbalul qalbi alallah, itu saja. Ya. Dan hanya Allah yang la liyusaddiqakan nas walakin liyusaddiqakallah. Bukan untuk dipandang benar oleh orang, tetapi untuk dipandang benar oleh Allah. Itu saja fokusnya. Ya. Jangankan orang yang tidak ngerti agama, yang ngerti agama juga masih bertanya, ngapain ente bertarekat? Ya, ngapain? Ya. Akhirnya dia karena sama, akhirnya dia tampilin yang beda-beda. Ya. Zikir, ya, qasidah yang berlebihan, overdosis. Ya. Ada orang bertarekat nggak ngapa-ngapain, qasidah aja. Ya. Karena ingin menunjukkan bahwa saya bertarekat. Ya. Ada orang bertarekat muji-muji gurunya saja. Ya. Gurunya udah mati masih dipuji-puji saja. Saya pikir orang yang cinta tidak begitu. Ya, orang yang cinta bukan begitu. Cinta itu apa? Badlus sifat. Ya, badlus sifat bahkan. Apa? Tukeran sifat. Mencontoh sifatnya. Ya. Berapa banyak orang yang memuji-muji gurunya maslahat. Supaya dihormatin karena dia selalu bicara gurunya. Maslahat. Dari masih hidup sampai udah mati. Ya. Numpang, katakan begitulah. Numpang mulia. Padahal yang mulia itu mulia karena ilmu dan amalnya, bukan karena numpang. Memang bocengan. Ini ibarat shooting, ini banyak yang salah-salah tampilannya nih. Nah itu yang saya sering mengatakan, kita cut yang salah-salah jangan ditampilin ke generasi yang akan datang. Ya. Yang benar-benar aja yang kita tampilin. Ya. Orang bertarekat habis waktunya untuk muji-muji gurunya. Guru saya wali lah, emang guru doang wali. Ya. Maka ada ungkapan, seburuk-buruknya murid yang membanggakan gurunya. Atau murid yang paling buruk adalah yang selalu membanggakan gurunya. Lalu murid yang paling baik yang dibanggakan gurunya. Itu murid yang baik. Ngapain mereka orang-orang yang mulia dimulia-muliakan? Maksudnya dibangga-banggakan gitu. Ya, mereka itu ahlul qudwah. Kita bertarekat untuk berqudwah. Kalau kita datang kepada guru untuk berqudwah. Ya. Bagaimana ibadah itu? Ya, bagaimana hidup ini? Untuk itu saja. Dan Allah akan memindahkan, mewariskan ya, sifat-sifat baik itu kepada kita. Ya, karena kita berguru kepada mereka, maka Allah pindahkan sifat itu kepada kita. Namun tadi pindah sifat itu karena cinta. Artinya orang hubungannya di dalam tarekat murid dengan guru diikat dengan mahabbalillah, itu saja. Ya. Seorang sahabat betapa cintanya kepada Rasulullah karena tahu bahwa cinta itu adalah wasilah, sarana ya, untuk mempropagasi atau untuk mewariskan, untuk memindahkan ya. Sampai di film Wali Songo kan
Dari jempol dipindahinnya kan ke tangan, begitu. Dia kira mindahinnya begitu gitu. Ya. Yang mindahin Allah bukan guru. Ya. Dipindah bagi orang yang memang menadah. Jika tidak menadah, menadahnya kepada Allah bukan kepada guru. Ya. Menadahnya kepada Allah bukan kepada guru. Karena tarekat betul-betul semuanya. Ya. Dan seorang murabinya pun sama, mereka bersama kita bersimpuh di hadapan Allah. Ya. Nah ini yang perlu dipahami. Maka tujuan itu mesti benar. Kalau benar, maka yang qasidnya, orangnya, ya, maka akan sukses, tidak rugi, tidak kecewa, tidak khaba. Ya.